Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak dan ibu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak. Seperti kata motivasi kita hari ini, yaitu rahasia kesuksesan adalah teguh pada tujuan. Baik anak dan ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi, mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang bercorak paparan yang bermaksud memberikan pengetahuan tentang hal itu kepada pembacanya. Adapun hal yang perlu dilakukan dalam mendeskripsikan teks eksposisi adalah mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Permasalahan merupakan hal pokok yang menjadi topik dalam eksposisi. Eksposisi dibangun dari permasalahan yang dirumuskan menjadi awal atau tesis, argumen, argumentasi, dan rekomendasi. Pengetahuan merupakan informasi ilmiah yang menandai apakah teks itu eksposisi atau bukan. Pengetahuan dalam teks eksposisi juga menjadi ciri khusus bahwa seluruh informasi di dalamnya berupa pernyataan-pernyataan objektif atau fakta. Argumentasi. Argumentasi adalah bukti atau alasan yang digunakan dalam memperkuat pendapat atau sebuah tesis, meskipun bisa kamu gunakan untuk menolak suatu pernyataan. Argumentasi bisa berupa pernyataan umum dan data sebuah hasil temuan penelitian. Rekomendasi. Rekomendasi merupakan pernyataan yang dapat dipercaya, biasanya berupa penegasan pada bagian akhir teks. Rekomendasi juga bisa berupa simpulan dalam teks eksposisi. Jenis-jenis eksposisi secara umum. Yang pertama, eksposisi berita yang berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini banyak ditemukan di surat kabar. Yang kedua, eksposisi ilustrasi yang berisi gambaran sederhana atau bentuk konkret sebuah ide. Yang ketiga, eksposisi
ilustrasi. Berisi petunjuk-petunjuk penggunaan atau cara-cara tertentu. Yang keempat, eksposisi perbandingan yang berisi ide penulis yang mencoba menerangkan suatu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal yang lainnya. Yang kelima, eksposisi pertentangan. Berisi pertentangan antara sesuatu dan yang lain. Yang keenam, eksposisi definisi yang berisi batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakteristik sesuatu itu. Yang ketujuh, eksposisi analisis berisi proses memisah-misahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian dikembangkan secara berurutan. Yang kedelapan yaitu eksposisi klasifikasi. Nah, eksposisi klasifikasi ini berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori. Ciri-ciri teks eksposisi melalui proses. Pada ciri ini terdiri dari 4 ciri ya, Nak. Yang pertama yaitu ciri makna. Disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai makna, memaparkan secara jelas bagian-bagian yang hendak dipahami. Yang kedua, ciri bentuk. Disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai bentuk struktur berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang ketiga, ciri isi. Disebut eksposisi apabila sebuah teks berupa informasi atau paparan yang mencakupi berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Dan ciri yang terakhir yaitu ciri bahasa. Nah, ciri bahasa ini disebut sebuah eksposisi apabila sebuah teks mempunyai ciri bahasa berbentuk menginformasikan atau memaparkan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Eksposisi dapat juga diidentifikasi melalui identifikasi 4 ciri, yaitu yang pertama, ciri makna. Yang kedua, ciri bentuk.
Yang ketiga, ciri isi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ciri bahasa. Nah, Ananda Ibu semuanya, untuk pertemuan kali ini cukup di sini terlebih dahulu. Insyaallah untuk ke depan kita akan lanjut dengan materi kaidah dan struktur teks eksposisi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.